Saudara seiman yang Keila kasihi, di awal buku 7 ini, mari kita menguji hati di hadapan Allah. Apakah kita sudah berada dalam urusan kerajaan Allah? Apakah kebenaran sejati sudah kita hidupi? Benar sekali. Kita tidak layak minta upah karena rajin belajar firman Tuhan misalnya. Karena berada dalam relasi yang intim bersama Allah, itulah hadiah utama. Sesaat lagi kita merenungkan bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang putus asa. Ayo, jangan abaikan suaranya. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami sungguh-sungguh membuka hati kami untuk roh Tuhan bekerja, sehingga firman-Mu itu boleh menolong kami, menuntun kami kepada jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada 4 orang kusta yang sedang diam di depan pintu gerbang kota Samaria. Salah satu orang sedang berkata kepada yang lain dengan mengatakan, "Mengapa kita duduk diam di tempat ini sampai mati? Tetapi apabila kita masuk ke dalam kota, kita pun akan mengalami kematian karena di dalam kota juga mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Dan apabila kita tetap tinggal di sini, kita juga akan mati." Maka seorang ini berkata, "Marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara orang Aram. Karena jikalau mereka membiarkan kita hidup, maka tetaplah kita hidup. Tetapi apabila mereka membunuh kita atau mematikan kita, maka kita pun akan mati." Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan 50% keempat orang kusta ini bisa hidup dan 50% akan mengalami kematian. Dari semangat hidup yang seperti ini, mereka tidak mau menyerah dengan nasib, mereka tidak mau dikalahkan oleh nasib. Maka senja itu mereka bergerak menuju ke perkemahan orang-orang Aram. Sesampainya di sana, di tepian perkemahan orang Aram, mereka sangat terkejut karena tidak ada satu orang pun yang mereka lihat. Mereka hanya bisa bertanya-tanya, "Mengapa? Mengapa?" Karena mereka tidak tahu bahwa Tuhanlah yang mengerjakan semuanya itu. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sedang memperdengarkan bunyi-bunyian daripada kereta perang yang sangat banyak. Bunyi-bunyian kuda juga yang sangat banyak. Bunyi-bunyian daripada pasukan perang yang sangat besar jumlahnya, yang sedang menuju ke perkemahan orang Aram. Maka tentara Aram ini berdiskusi satu sama lain. Mereka berkata, "Raja Israel telah menyewa atau mengupah tentara daripada raja orang Het dan tentara daripada orang Misraim atau Mesir untuk bergabung menyerang kita." Anak-anak, dari pemikiran semacam ini, maka bangkitlah tentara-tentara Aram ini, bukan untuk berperang melawan ketiga kerajaan, tapi ketika mereka bangkit, mereka segera melarikan diri dengan secepatnya, supaya mereka tidak terbunuh atau mereka menyelamatkan nyawanya. Anak-anak, ketika mereka melarikan diri, tentara-tentara
Aram ini meninggalkan seluruh perkemahannya, meninggalkan seluruh harta bendanya, dan meninggalkan seluruh kuda dan keledainya. Maka keempat orang kusta yang melihat seluruh perkemahan ini menjadi kosong, mereka ingin tahu lebih dekat. Maka keempat orang kusta ini masuk ke dalam satu kemah. Di situ mereka yakin bahwa tidak ada orang. Mereka mulai makan dan minum sepuasnya, karena memang itulah tujuan mereka, yaitu untuk mengisi perut supaya mereka tetap boleh hidup. Tetapi ketika mereka kenyang, mata mereka sudah bisa melihat dengan baik, maka keempat orang kusta ini melihat ada banyak harta benda yang ditinggalkan, emas, perak, dan harta benda lainnya. Maka keserakahan itu mulai menguasai dari keempat orang kusta ini. Dan mereka segera mengambil emas, mengambil perak, mengambil seluruh harta benda lain yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Dan cepat-cepat mereka keluar dari perkemahan dan disembunyikan. Mereka masih belum puas dan mereka kembali masuk ke perkemahan yang lain. Tetap berbuat yang sama, mengambil seluruh harta benda dan disembunyikan. Tetapi hari itu ada salah seorang daripada keempat orang kusta ini berkata, apa yang kita perbuat ini adalah perbuatan yang tidak benar, adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak patut seharusnya kita kerjakan. Karena hari ini ialah hari kabar baik. Apabila kita menanti sampai terang pagi tiba, maka hukuman itu atau kerusakan itu akan menimpa kita. Baiklah, kita kabarkan ini kepada orang-orang yang ada di kota sana, yaitu kota Samaria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, malam hari itu juga, waktu masih gelap, mereka mempunyai semangat, mereka akan pergi berjalan, menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di kota Samaria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita boleh melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh keempat orang kusta ini adalah satu tindakan yang sungguh amat luar biasa. Yaitu tindakan pertama, mereka tidak mau menyerah dengan nasib. Engkau pun dan aku sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menyerah dengan nasib yang kita alami. Karena nasib bisa dirubah dengan pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, keempat orang kusta ini masih boleh sadar bahwa perbuatan serakah itu tidak benar. Dan mereka mengabarkannya kepada saudara-saudaranya yang ada di kota Samaria. Walaupun apa yang dikerjakan bukan didasarkan pada kasih kepada saudara-saudaranya, tetapi mereka karena takut dihukum. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau dan aku mendapatkan kasih dan berkat Tuhan, baiklah kita menolong sesama kita, khususnya saudara-saudara seiman kita, kita tolong dan kita dasarkan di dalam kasih yang daripada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah, mari kita sama-sama belajar mempunyai kepekaan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti bukan kebetulan, tapi ada satu pengaturan Tuhan yang sedang dikerjakan. Sama halnya ketika orang-orang Aram meninggalkan seluruh perkemahannya, itu pun ada dalam satu pekerjaan oleh Tuhan sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Dan jikalau engkau mau tahu apa yang sedang dikerjakan oleh keempat orang kusta ini ketika mereka sampai di gerbang kota Samaria, kita ikuti pada renungan yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memperhatikan setiap kami yang lemah. Tuhan,
Ajarkanlah kami untuk mempunyai kepekaan akan setiap rencana dan karya Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi, sehingga kami tidak menjadi orang yang kehilangan arah dalam hidup. Tuhan Yesus juga tolong kami ketika kami menghadapi seluruh tantangan hidup yang ada menimpa kami. Kami tidak berhenti dan menyerah dengan nasib yang kami alami saat ini, tapi kami terus berjuang bersama dengan Tuhan, karena kami percaya nasib bisa dirubah jikalau kami berserta dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, wah, wah. Kita suka bertindak seperti orang bodoh. Ya, kadang bisa jadi saking takutnya kita melarikan diri dari sesuatu yang tidak ada. Mari minta iman yang diarahkan pada firman anugerah Allah, sehingga hidup kita bisa mengutamakan umat Allah dan pekerjaannya. Ya, jangan sampai kita hanya fokus pada pekerjaan yang menghasilkan uang atau pujian. Arahkan hati pada bacaan Alkitab besok dari 2 Raja-Raja 7 ayat 10 sampai 20. Dadah!